Oke, di sini kami dari kelompok 2 akan melakukan mini riset dari mata kuliah teori sosial tentang bagaimana mahasiswa menafsirkan agama mulai dari pakaian, bahasa, ritual. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Ashari Siregar. Saya Berlianta Saragi. Saya Dinda Syakira. Saya Veronica Simbolon. Saya Muhammad Ibnu Adani. Saya Rapledi Luis Turnip. Oke, selamat menyaksikan. Kampus merupakan tempat berkumpulnya mahasiswa dari berbagai latar belakang, agama, dan budaya. Dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan itu dapat terlihat dari cara berpakaian, pelaksanaan ritual, serta bahasa yang digunakan. Hal-hal tersebut seringkali menjadi simbol yang menunjukkan identitas agama seseorang, sekaligus menjadi bagian dari cara mereka berinteraksi di lingkungan kampus. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana mahasiswa mengenai simbol-simbol agama seperti pakaian, ritual, bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Melalui wawancara ini, kami juga ingin memahami bagaimana perbedaan tersebut dipandang serta bagaimana mahasiswa membangun sikap saling menghargai dan berinteraksi di tengah keberagaman agama yang ada di kampus. Jadi dari penelitian sederhana ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana mahasiswa menafsirkan keberagaman dan menjaga toleransi antar umat beragama. Selain itu, hasil wawancara ini juga dapat menjadi bahan refleksi penting agar kehidupan kampus tetap harmonis, terbuka, dan menghargai perbedaan. Terima kasih. Teori interaksi simbolik dari Matt dan Bloomer bilang, kalau kita bertindak berdasarkan makna yang kita kasih ke sesuatu, maka makna itu nggak kayak langsung datang, tapi terbentuk lewat interaksi kita sama orang lain gitu. Jadi bisa berubah kalau kita punya pengalaman baru. Kalau di kampus, simbol agama sering terlihat dari pakaian, misalnya kayak gitu, ritual dan bahasa. Misalnya kayak pakaian itu kan bisa jadi tanda identitas, cara nunjukin ketaatan atau cuma gaya biar kelihatan di depan orang lain gitu. Terus kalau ritual itu kayak doa bareng, bukan cuma buat urusan spiritual gitu, tapi juga bisa bikin kita ngerasa kompak dan dekat sama teman-teman. Bahasa juga kayak bahasa agama juga kayak misalnya kayak salam tertentu juga bisa jadi tanda identitas sekaligus buat bikin hubungan sosial kita makin erat. Nah, kalau tiap mahasiswa kan punya cara sendiri buat ngerti simbol-simbol itu. Ada yang lihat dari sisi agama, ada yang anggap bagian dari budaya atau aturan di kampus. Bahkan ada juga yang lihat sebagai simbol kebersamaan. Terus kalau kita ketemu sama teman dari beda agama, simbol itu bisa bikin kita kayak saling hormat, tapi kadang juga bisa bikin salah paham. Jadi intinya teori interaksi simbolik ini bantu kita ngerti kalau simbol agama dari kampus itu bukan cuma soal keyakinan pribadi, tapi juga kayak bagian dari cara kita komunikasi sehari-hari gitu. Makna simbol itu juga terus dinegosiasi, jadi bisa berubah tergantung situasi dan siapa yang kita hadapi gitu. Proses pengambilan data informasi mengenai teori interaksionisme simbolik ini kami lakukan di Universitas Negeri Medan dengan 8 informan mahasiswa dari berbagai jurusan. Nah, teknik pengumpulan data yang kami laksanakan yaitu berupa observasi lapangan, yaitu kami turun langsung untuk mencari mahasiswa sebagai informan di sekitar Universitas Negeri Medan. Setelah kami menemukan informan yang cocok, kami melakukan wawancara dengan informan untuk menggali lebih dalam mengenai teori simbolik ini. Tak lupa dengan dokumentasi sebagai pendukung dari hasil wawancara kami. Nah, yang menjadi kendala adalah seperti susahnya mencari informan yang ingin diwawancarai karena banyak mahasiswa atau mahasiswa yang malu tampil di kamera, dan ada juga yang merasa cukup sulit untuk menjawab pertanyaan dari wawancara kami. Baiklah, pertama-tama boleh kenalin diri kakak? Perkenalkan, nama saya Nia Claudia Lubis, Tambu 2024 dari jurusan Pendidikan Geografi. Perkenalkan, nama saya Nurreni Saryani Syahputri dari Pendidikan Geografi Tambu 2024. Pertama, saya mau nanya nih kak, menurut kakak sejauh mana pakaian yang kita kenakan bisa mencerminkan identitas keagamaan kita kayak di kampus, di lingkungan kampus ini kak? Menurut saya gimana ya, kan terkadang sekarang peraturan di kampus dulunya yang saya tahu wajib menggunakan kemeja dan berpakaian sopan, tapi sekarang sudah banyak mahasiswa yang menggunakan pakaian gamis. Mungkin kita tidak bisa melihat kayak mana ya,
mengomentari. Mungkin keagamaannya sudah lebih tinggi daripada kita kan. Kita juga nggak bisa menangkapi kalau dia itu benar-benar orang baik, karena nggak selalu kita melihat orang dari cara berpakaian. Ada yang mau ditambahi Kak? Mungkin itu aja. Oke. Selanjutnya nih aku cuma nanya nih Kak. Gimana menurut Kakak penggunaan pakaian religius, misalnya kayak ada yang pakai jilbab, gamis, salib atau atribut yang lainnya mendukung keagamaan berpengaruh pada cara mahasiswa saling berinteraksi di kampus gitu? Tergantung pengalaman saya pribadi, saya lebih dekat sama yang non muslim, lebih nyambung berinteraksi sama yang beda agama kalau saya pribadi. Tapi bukan berarti saya bilang nggak bagus berinteraksi sama yang seagama, cuman saya pribadi lebih banyak teman, lebih banyak kenalan sama yang beda agama karena rasa saya lebih nyambung ngomong sama mereka daripada yang seagama. Tapi bukan berarti saya bilang yang seagama itu nggak baik. Iya, oke. Yang terakhir nih Kak, aku mau nanya, gimana pandangan Kakak kalau ada mahasiswa yang milih cara berpakaian yang berbeda dari mayoritas di lingkungan kampus kita ini Kak? Kalau menurut saya cara berpakaian itu kan itu hak pribadi dan salah satu bentuk kebebasan berekspresi. Setiap orang kan punya gaya dan selera yang berbeda, jadi wajar kalau ada yang memilih cara berpakaian yang nggak sama kebanyakan mayoritas di kampus. Jadi selama pakaian itu masih sopan, jadi kalau menurut saya itu ya wajar-wajar saja. Saya mau nambahin sedikit. Boleh. Selagi itu masih sopan teman-teman saya dan tidak melanggar peraturan kampus dan mereka nyaman memakainya sih, kita boleh-boleh aja sih. Itu aja Kak? Iya. Makasih ya Kak. Oke, baik Kak. Di sini kami ingin melakukan wawancara pada Kakak tentang ritual keagamaan. Nah, di sini pertanyaan pertama sebelumnya Kak, perkenalkan dulu Kak siapa? Perkenalkan, saya Joyce Angelica dari Prodi Gizi. Perkenalkan, saya Dian Monika Huta Barat dari Prodi Gizi. Oke. Di sini Kak, pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Kakak tentang kegiatan ritual keagamaan yang dilakukan mahasiswa di kampus? Menurut saya, ibadah yang dibuat mahasiswa di kampus atau organisasi di kampus cukup menarik dan bagus, tapi masih kurang kalau di bagian waktu, ketepatan waktunya masih kurang, tapi untuk pelayanan dan semuanya cukup bagus. Oke, cukup bagus. Selanjutnya Kak, untuk pertanyaan nomor 2, menurut Kakak bagaimana mahasiswa dari latar belakang agama bisa saling menghargai saat melaksanakan ritual keagamaannya masing-masing? Kalau menurut saya pribadi, untuk setiap mahasiswa bisa menghargai mahasiswa lain dalam beragama, yang pastinya kita hanya perlu mengikuti. Dalam artian kita hanya perlu ikut berpartisipasi dalam mengucapkan atau mungkin ikut berpartisipasi dalam saling merayakan saja, tidak dalam mengikuti secara keseluruhan acara tersebut berlangsung. Iya, hanya Kak. untuk mensupport saja gitu. Oke. Selanjutnya Kak, untuk yang terakhir, pernah nggak kakak-kakak ikut menyaksikan atau bahkan terlibat dalam ritual keagamaan yang beda agama? Kalau iya, bagaimana pengalaman kakak? Kalau saya sejauh ini belum pernah, tapi untuk toleransi saat Idul Fitri pernah. Kalau kakak? Kalau saya pribadi, untuk terlibat dalam ibadah tersebut saya tidak pernah terlibat langsung, tapi untuk mengikuti ibadahnya saya pernah mengikuti dari ibadah Katolik, di mana saya merasa takjub bahwasanya ibadah tersebut sangat-sangat, memang setiap agama memiliki karakteristik masing-masing, tapi saya sungguh kagum akan kehusyuan umat tersebut, di mana mereka sangat-sangat berpegang pada tata ibadah yang mereka ayomi seperti itu. Berarti keduanya sudah pernah ya Kak? Terima kasih ya Kak. Baik Bang, selamat siang. Di sini kami dari jurusan sejarah ingin melakukan wawancara. Sebelumnya Abang bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Siang Kak. Nama saya Gregorius Yoran Sukamzai. Saya prodi Pendidikan Kimia, STAMUK 23.
Oke Bang, yang menjadi pertanyaan kami itu yaitu tentang bahasa. Menurut Abang, apa sih bahasa atau ungkapan yang digunakan mahasiswa? Misalnya salam keagamaan atau istilah religius bisa mencerminkan identitas keagamaan mereka? Ya, menurut abang ya pasti itu sudah mencerminkan lah. Contohnya kan kayak agama yang muslim itu biasanya kan salam mereka assalamualaikum. Kalau yang Kristen shalom atau salve untuk Katolik. Itu sudah mencerminkan ya. Bisa berikan sedikit penjelasannya? Oh iya, itulah tadi. Karena kan contoh yang muslim itu kan kalau salamnya sama orang itu assalamualaikum. Kalau yang Katolik salve, yang Kristen biasanya shalom gitu. Oke Bang, pertanyaan berikutnya, bagaimana perasaan Abang ketika mendengar teman menggunakan salam atau istilah keagamaan yang berbeda dari keyakinan Abang? Perasaan abang? Oh, ya. Perasaannya itu kayak itu sudah menunjukkan identitasnya kan, berarti orang kakak atau abang ini agamanya Islam, jadi kita sebagai agama lain juga mesti langsung menjaga gitu kan, apa larang-larangan untuk agama lain gitu. Baik Bang, yang pertanyaan terakhir, menurut Abang, apakah penggunaan bahasa keagamaan bisa jadi sarana mempererat hubungan atau kadang malah menimbulkan jarak dalam komunikasi antar mahasiswa lintas agama? Oh, menurut abang itu bisa deh, karena gimana ya, kalau kita berkomunikasi menggunakan salam dari agama itu kita bisa mengenal identitas satu tadi. Terus yang tadinya kita nggak kenal kawan kita, jadi kita kenal gimana gimana bahasanya, dia agama apa, jadi kita bisa saling menjaga, intinya tergantung diri kita sendiri apakah kita tuh bisa saling menjaga. Tapi menurut abang itu sangat efektif untuk menjalin hubungan erat buat untuk teman-teman sama kita. Itu aja sih. Oke Bang, sekian wawancara dari kami, terima kasih. Di sini saya akan mewawancara abang. Bisa perkenalkan terlebih dahulu nama abang siapa, dari prodi mana dan tabur apa? Nama saya Budi Carlos Tambunan. Saya dari prodi Pendidikan Bahasa Perancis Tambuk 2023. Di sini saya akan mewawancara abang tentang interaksi sosial mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut abang bagaimana mahasiswa menafsirkan keberagaman agama melalui pakaian, ritual, dan bahasa dalam kehidupan sehari-hari di kampus? Gimana coba? Bagaimana abang menafsirkan keberagaman agama melalui lewat pakaian, ritual, dan bahasa dalam kehidupan sehari-hari di kampus kita ini? Perbedaan agama sejauh ini di keliling kampus, di sekitaran kampus itu nggak ada yang memang membeda-bedakan karena pakaian, karena cara bicara, karena gaya, bahkan gaya-gaya yang biasanya seperti diwajibkan atau dianjurkan sama satu agama gitu. Contohnya seperti Muslim yang kan ada mereka bilang kalau bila minum atau makan gitu harus jongkok, harus duduk gitu. Sejauh ini saya nggak pernah jadi kayak merasa kayak apaan sih mereka buat kayak gini, enggak, karena itu urusan dan juga memang aturan dari agama mereka. Lalu juga kalau soal singgungan gitu tentang mereka berpakaian atau segala macam, atau ada yang seperti bercadar gitu, saya nggak merasa takut atau bagaimana orang-orang yang merasakan kayak panik gitu. Aduh, ini saya tidak bisa ngelihat wajahnya, saya tidak bisa ngelihat apanya. Menurut saya biasa-biasa. Bang, di sini kami akan melakukan wawancara. Sebelumnya untuk Abang memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Brema Pranginangin. Itu aja. Stambuk 2021, jurusan Pendidikan Musik. Di sini kami akan melakukan wawancara dengan judulnya itu interaksi sosial kita sehari-hari. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana sih Bang menafsirkan keberagaman agama yang tercermin lewat pakaian, ritual, dan bahasa dalam kehidupan kita di sehari-hari di kampus? Baik. Keberagaman agama di kampus terlihat dari pakaian atau ritual dan bahasa. Saya anggap sebagai hal yang positif. Itu menandakan bahwasannya kampus kita ini memiliki latar belakang yang berbeda. Misalnya contohnya
ada yang beragama Islam dengan berpakaian harus memakai hijab gitu. Terus ada juga yang non Islam atau Nasrani, ya ada juga harus berpakaian sopan. Itu aja sih. Intinya itulah menandakan bahwa kampus kita ini memiliki latar yang berbeda yang harus kita saling menghargai satu sama lain. Kakak dari mana? Dan bisa perkenalkan siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Yohana Ratna Dewi Veronica dari Pendidikan Antropologi Istanbul 2024. Oke, baik kakak, izinkan saya mewawancara kakak ya. Menurut kakak sejauh mana pakaian dikenakan mahasiswa bisa mencerminkan identitas agama mereka, Kak? Sebenarnya sangat mencerminkan ya. Contohnya aja kayak yang Muslim itu sudah pasti berjilbab, sedangkan kita yang agama non Muslim itu udah pasti nggak berjilbab dan biasanya pakai lengan-lengan pendek gitu ya. Jadi bagi kakak misalnya pakai salib gitu, apakah mempengaruhi kakak berinteraksi satu sama lain di kampus? Enggak sih, karena apalagi kita antropologi ya, itu kita berbaur sama siapa aja tanpa memandang agama ataupun suku gitu. Nah, bagaimana pendapat kakak jika ada mahasiswa yang berpakaian berbeda dari mayoritas di lingkungan kampus, Kak? Pakaiannya kayak agak berbeda lah gitu, kayak agak aneh gitu. Sebenarnya kalau saya pribadi itu nggak masalah ya, karena pakaian itu kan dia menunjukkan kayak gimana dirinya gitu. Jadi berekspresi ya, Kak? Iya, bebas berekspresi gitu. Jadi ya bebas aja sih. Saya nggak ngerasa itu aneh gitu. Baik, Kak, terima kasih ya, Kak. Segitu Iya. Oke, di sini saya akan melakukan wawancara dengan saudari Wahyu dari jurusan mana, Pak? Kelas? Oke, berarti ya. Nah, di sini deh kami akan melakukan wawancara tentang keagamaan di seputar kampus ini. Yang pertanyaan pertama, apakah kamu pernah melihat praktik ritual keagamaan di kampus? Pastinya saya pernah melihat ritual keagamaan kampus dan itu menurut saya banyak manfaatnya untuk mahasiswa baru. Saya ini itu untuk membangun atau mendekatkan lagi kepada jenjang keagamaan supaya menjadi hal positif dan kebaikan bagi mahasiswa baru. Oke. Sini saya akan mewawancarai diri abang ini. Perkenalkan diri abang terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama Abang Rahmat Oktuswan Waruwu dari Prodi Teknik Sipil Istanbul 24. Oke. Di sini pertanyaannya, menurut abang sejauh mana pakaian yang dikenakan mahasiswa bisa mencerminkan identitas keagamaan mereka? Menurut saya, mungkin identitas agama masing-masing agama di lokasi kampus ini telah menonjol. Dapat kita lihat dari cara mereka berpakaian, seperti perempuan yang beragama Islam menggunakan jilbab dan perempuan yang beragama non-Islam tidak menggunakan jilbab maupun cadar. Nah, di sini saya akan menjelaskan temuan kami selama melakukan mini riset. Yang pertama ada dari pakaian. Nah, dari pakaian sebagian besar mahasiswa memakai pakaian religiusnya masing-masing seperti jilbab, gamis, atau kalung salib sebagai simbol identitas dan ketaatan mereka sebagai orang yang beragama. Nah, dalam interaksi, simbol ini tidak menimbulkan perpecahan, justru menimbulkan rasa saling menghargai dan toleransi antar mahasiswa lintas agama. Nah, selanjutnya ada yang namanya ritual. Nah, di ritual ini kami melihat seperti beragama Islam yang sholat. Mereka melihat agama Islam sholat, doa bersama, dan Katolik yang melakukan misa. Dipahami bukan hanya sebagai ibadah pribadi, tetapi wujud solidaritas sebagai kebersamaan mereka dalam kumpulan mahasiswa dari berbagai agama untuk saling menghormati, yang dimana pelaksanaan ritual masing-masing menjadikan sebagai ruang untuk mempererat hubungan sosial mereka. Nah, selanjutnya ada di bagian bahasa. Di bagian bahasa seperti yang digunakan Islam adalah Assalamualaikum atau Kristen Tuhan memberkati, dipandang sebagai ungkapan penghormatan dan kedamaian pada kalangan mahasiswa. Ini
membuat mahasiswa menyesuaikan bahasa saat berinteraksi lintas agama untuk menjaga keyakinan bersama mereka. Bahasa religius menjadi alat simbolik yang memperkuat toleransi dan keakraban mereka. Nah, sekian hasil temuan yang kami dapatkan. Terima kasih. Ya, di sini setelah saya menganalisis hasil mini riset kami, saya mendapatkan satu, kehidupan kampus multikultural sering menciptakan interaksi lintas agama yang penting untuk menumbuhkan toleransi. Namun juga rentan terhadap gesekan sosial dan stereotip. Yang kedua, mereka menekankan bahwa makna sosial termasuk makna simbol agama dibentuk, ditafsirkan dan dinegosiasikan melalui interaksi. Ketiga, menggali bagaimana mahasiswa mengkonstruksi makna simbolik terkait toleransi dan bagaimana mereka memanfaatkan interaksi simbolik untuk meredukasi ketegangan, konflik, dan identitas agama mereka. Sekian hasil analisis saya. Kesimpulan hasil wawancara mini riset menunjukkan bahwa mahasiswa menafsirkan simbol-simbol agama yang termanifestasi dalam pakaian, ritual, dan bahasa sebagai elemen yang multifungsi dan kompleks dalam interaksi sehari-hari di lingkungan kampus. Secara umum, pada intinya, simbol agama di kampus adalah pandangan mata dua di suatu sisi. Ia menafsirkan pengalaman identitas dan solidaritas, memperkuat batas-batas sosial, dan melahirkan perangsang jika tidak dibagi dengan biologi dan pemahaman yang terbuka. Refleksi proses mini riset ini menyadarkan kami akan betapa pentingnya peran simbolik dalam membentuk dinamika sosial di lingkungan yang sangat beragam seperti kampus. Lingkungan akademi yang seharusnya menjadi ruang untuk bertukar gagasan yang bebas ternyata masih dipengaruhi oleh seringkali bersifat bawah sadar. Selain itu, kami juga menafsirkan bahwa interaksi di kampus cenderung bersifat aman. Mahasiswa pada umumnya berusaha untuk bersikap toleransi dan menghindari konflik, terutama terkait isu agama. Oke, sekian hasil mini riset kami. Kami ucapkan terima kasih. Bye.